Assalamualaikum, selamat siang Bu Marsani. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Pira, terima kasih. Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Baik Bu, nah kira-kira apa yang ingin Ibu bahas hari ini? Ya, Adakah yang bisa saya bantu? ya begini Bu Pira, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya. Begitu Bu Pira. Wah, itu hal yang sangat bagus sekali loh Bu. Coba ceritakan, kira-kira apa tujuan Ibu ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan buat siswa-siswa saya. Oh iya, berarti Ibu ingin dalam pembelajarannya dapat mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif ya Bu. Iya, betul Bu, itu betul Bu. Saya ingin sekali melakukannya itu. Baik Bu. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif buat saya. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangannya itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya itu yang masih sering bicara pada saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung supaya mereka fokus untuk belajar. Nah, baiklah Bu Marsani, mungkin kita bisa sharing di sini untuk membahas strategi untuk menggabungkan siswa yang suka berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Iya Bu, iya. Mungkin pertama-tama yang harus kita pahami mengenai penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Misalnya mereka tidak memahami materi pelajaran. Mungkin juga karena mereka bosan dengan pembelajaran tersebut. Karena apakah mereka ingin menarik perhatian atau mungkin ada masalah yang lain. Nah, menurut Ibu Marsani, kira-kira yang mana nih yang menjadi penyebab siswa tersebut di kelas itu? Ya, menurut saya itu selain mungkin mereka apalagi membutuhkan perhatian dari saya, mungkin saya pikir juga karena mereka tidak memahami materi pelajaran yang pada saat itu. Oh gitu. Ya Iya. Kak, demikian. Kira-kira menurut pandangan Ibu Marsani, apa yang sebaiknya guru lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran itu? Eh, Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas lagi dan mungkin lebih menarik lagi pada siswa dan menggunakan mungkin metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak merasa bosan belajar di kelas. Nah, selain itu apakah ada lagi Bu metode yang lain? Mungkin saya juga bisa memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa itu yang mendengarkan pembelajaran. Ya begitu mungkin Bu Fira. Nah, bagaimana Bu Marsani sekarang? Apakah Ibu sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Ibu hadapi? Iya Bu, saya sudah bisa memiliki sedikit gambaran. Baiklah, nah sekarang apa rencana Ibu agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan tadi?
Iya Bu, mungkin langkah pertama saya adalah menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa fokus. Selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif lagi agar proses pembelajaran di kelas lebih hidup, lebih nyaman, siswa tidak merasa jenuh. Begitu Bu Pira. Ya, kira-kira ada tidak yang bisa Ibu ajak kerjasama di sekolah supaya Ibu bisa mengatasi masalah tersebut? Iya, kebetulan ini ada teman juga yang CGP angkatan 10 bisa ada mengetahui sedikit metode-metode pembelajaran itu yang saya ajak untuk berdiskusi. Teman sejawat. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai rencana tersebut? Ya, secepatnya karena saya pikir lebih cepat lebih baik mengingat pembelajaran di sekolah sekarang sudah mulai efektif. Ya, nah rencana sudah dibuat. Nah, sekarang apa yang membuat Ibu yakin kalau Ibu akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut? Iya Bu, saya insya Allah akan komitmen menjalankannya mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif bagi siswa. Oke, baik Bu. Silakan lakukan rencana aksinya dan semoga pertemuan ini Ibu sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Nah, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengarkan cerita Ibu setelah melakukan rencana tadi dan apakah bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Ibu harapkan. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih. Saya lega sekali bisa bercerita dengan Ibu dan saya sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Bu. Iya Bu, sampai jumpa lagi ya di lain waktu. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Kira, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Marsani, alhamdulillah saya sehat. Hanya saja saya memiliki problem Ibu. Ada yang bisa saya bantu Bu Kira? Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh ya, memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila saya masuk di kelas, di pelajaran saya tidak begitu bersemangat, bahkan tugas pun jarang mengerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Bu. Oh ya, baik. Tadi Ibu bilang ada siswa yang kurang bersemangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan apa penyebabnya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Pira, kira-kira mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya Bu, begini, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran PPKN karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih berdasarkan pengamatan saya loh. Ya, oh berdasarkan pengamatan Ibu, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Pira harapkan ada pada murid Ibu Pira tersebut? Ya,
Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya. Oh ya, kalau begitu, apakah ada yang bisa ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tersebut tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, mungkin hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Iya. Baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah Ibu yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Bu. Jadi metode yang saya lakukan itu adalah membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai, yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran sesuai yang diharapkan. Oh ya, luar biasa Bu Pira. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Menurut saya itu antara 8 sampai 9 loh. Ya, baiklah. Ya, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan speaking yang dapat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi, serta mengupdate segala informasi yang terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang guru yang baik. Iya. Jadi siapa yang bisa bantu Ibu Pira untuk menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang dapat membantu saya menyusun atau melaksanakan rencana tersebut itu adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya harus mengkomunikasikannya dengan wali siswa. Iya. Berapa lama Bu Pira bisa melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaian saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada hal yang instan kan, Bu. Iya, betul. Kapan Ibu Pira bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka. Iya. Kalau begitu, apa komitmen yang akan Ibu Pira lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten belajar, mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Nah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik, saya bisa menerapkan pembelajaran interaktif dengan berbagai media dan metode gaya belajar yang menarik, sehingga yang saya di kelas selalu dirindukan oleh murid saya. Iya. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau di sekolah Bu, sudah ada dukungan sarana dan prasarana dan moral sudah saya dapatkan dengan baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang harus konsisten di dalam menjalankannya. Iya. Iya Bu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Senangkah Bu? Ya,
Dan perbincangan kita tadi, saya sangat senang Bu. Saya rasa perbincangan kita sangat baik. Terima kasih banyak loh Bu, sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, iya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Marsani.